Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nabilah Mufidah Mutmainnah dengan NIM 112030043 dari STAI Darut Tauhid, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan sharing menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum civil law, yang kedua sistem hukum adat, dan yang ketiga sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam sendiri dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan hukum adat sendiri adalah hukum asli yang tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia. Sebelum membahas tentang sistem hukum di Indonesia, teman-teman wajib tahu apa itu hukum. Mengutip dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Tamir Rusli, beberapa pengertian hukum menurut para ahli dan salah satunya dari Mr. E.M. Myers di dalam buku Algemene Begrippen van het Burgerrecht mengatakan bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang mengandung di dalamnya itu pertimbangan kesusilaan untuk kemudian ditunjukkan melalui tingkah laku masyarakat dalam lingkup masyarakat serta dijadikan pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum. Istilah sistem hukum terdiri dari 2 kata, yang pertama sistem dan yang kedua hukum. Sistem sendiri dapat kita artikan adalah jenis kesatuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara satu dengan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan hukum adalah perangkat kaidah yang di dalamnya berisi peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat memaksa dan mengikat, yang isinya adalah larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan mendapat sanksi jika dilanggar. Nah, dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah semua sistem yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Indonesia sendiri menganut pluralitas hukum yang artinya memiliki lebih dari satu sistem hukum. Nah, secara historis, hukum yang paling tua berlaku di Indonesia adalah hukum adat, lalu diikuti oleh hukum Islam, dan terakhir oleh hukum Barat. Hal ini juga tidak lepas dari sejarah sistem kenegaraan di Indonesia yang mengalami perubahan. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau biasa disebut dengan civil law. Nah, sumber hukum dalam sistem civil law ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Sistem hukum Eropa kontinental atau civil law ini adalah jenis sistem hukum yang memiliki ciri-ciri berupa adanya berbagai macam ketentuan hukum yang sudah dikodifikasi. Nah, atau dihimpun secara sistematis yang kemudian akan ditafsirkan oleh para hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi di dunia yang tinggal di berbagai negara yang mematuhi sistem hukum ini. Jadi berbagai negara ini mematuhi atau menerapkan sistem hukum civil law. Nah, sistem hukum civil law dibagi menjadi 2, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ini mengatur wewenang negara atau penguasa serta hubungan antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya. Nah, contoh dari hukum publik ini adalah hukum pidana. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat ini mengatur hubungan antara individu dengan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, contoh dari hukum privat adalah hukum perdata. Nah, civil law legal system memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum utamanya. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Yang kedua, ada sistem hukum adat. Di Indonesia sendiri, asal mula istilah hukum adat berasal dari kata Belanda, yaitu adatrecht, yang dikemukakan oleh Snoek Hagerup sebagai ahli pertama yang mempelajari hukum Indonesia.
Nah, menurut Fonsafigni, sebagaimana dikutip oleh Supomo, menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan penjelmaan perasaan hukum dari rakyat. Hukum adat atau hukum tradisional adalah hukum yang merujuk pada peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan timbul dari praktek-praktek yang tumbuh dan berkembang di masyarakat setempat. Maka dari itu, hukum adat sendiri secara umum dapat diartikan sebagai hukum yang diberikan sesuai dengan adat istiadat berdasarkan peraturan daerah setempat yang disepakati bersama oleh penduduknya. Di Indonesia, hukum adat adalah hukum yang resmi dan diakui sebagai hukum yang berlaku. Hal ini tercermin pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat biasa beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan masyarakat. Dewan Negara Republik Indonesia diatur dengan undang-undang. Yang terakhir ada sistem hukum Islam. Hukum Islam dalam konteks ini menjadi salah satu sistem yang berlaku di Indonesia. Berlakunya sistem hukum Islam ini sangat wajar, bukan hanya karena sejarah, tapi sampai saat ini mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam. Nah, hukum Islam merupakan suatu kaidah yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. Sumber dari hukum Islam ini adalah Quran dan hadis. Nah, sumber hukum Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu yang satu berdasarkan ro'i, sumber hukum yang tidak disepakati seperti ijma, qiyas, urf, terus mazhab, syariat umat sebelum Islam. Nah, yang kedua berdasarkan nas, sumber hukum yang telah disepakati. Jadi ulama menyepakati bahwa Al-Quran dan hadis adalah dua komponen yang menjadi sumber hukum utama. Nah, kesimpulannya adalah sistem hukum Indonesia adalah perpaduan dari sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum Islam, dan juga hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam hal ini, sistem hukum Eropa bisa masuk ke Indonesia sebagian besar dari Belanda, karena Belanda pada saat itu menjajah paling lama. Nah, selain hukum Eropa, ada di Indonesia itu hukum adat yang terbentuk dari adat yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia pada saat itu banyak sekali kerajaan, seperti kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, Islam. Dengan adanya macam-macam kerajaan itu, maka terbentuklah hukum adat. Yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam ini untuk menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia, karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum civil law atau Eropa kontinental. Yang kedua, hukum Islam. Dan yang ketiga, hukum adat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip buku pengantar ilmu hukum karya Tami Rusli, Nah, yang kedua ada Nah, kesimpulannya adalah sistem hukum Indonesia. Mengutip buku pengantar ilmu hukum karya Tami Rusli,